Setelah 1 bulan lebih diserang Israel, kini Palestina mulai banjir dukungan. Bahkan sebanyak 57 pemimpin negara yang menghadiri KTT luar biasa OKI sepakat bersatu untuk mendesak penghentian agresi oleh Israel. Sebanyak 57 pemimpin negara menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil keputusan yang tegas. Mereka meminta agar Israel segera menghentikan agresi militer. Terlebih serangan dari Israel telah menewaskan sekira 11.000 orang di Gaza, di mana 4.000 diantaranya merupakan anak-anak. Desakan tersebut disampaikan dalam KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 11 November 2023 kemarin. Dalam agenda tersebut, untuk pertama kalinya selama 11 tahun, pemimpin Iran menyambangi Arab Saudi. Bukan sekedar hadir, Presiden Raisi juga bertemu putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Keduanya pun tampak berjabat tangan dan kompak mengecam aksi Israel. Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke arah Israel sebagai balasan atas kekejaman IDF terhadap warga di Gaza. Dalam waktu 24 jam, pasukan Lebanon itu mengklaim telah meluncurkan sebanyak 8 serangan di perbatasan dengan menargetkan aset militer Israel. Serangan Hizbullah dilakukan pada Sabtu 11 November 2023 kemarin. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah menyerang pangkalan militer Ramin dengan roket pada pukul 9:45 pagi. Kemudian pada pukul 9:50, Hizbullah menyerang pasukan infanteri bermotor di Bukit Karantina dekat Hadbi Yaron. Pukul 10:55, pasukan Lebanon itu juga meluluh lantakan pangkalan Hadbi Al-Bustan dengan roket. Lalu pukul 11:30, Hizbullah menghancurkan situs militer Al-Jardah dengan artileri. Tak berhenti di situ, serangan terhadap tempat pementasan tentara Israel di dekat lembah Somira Bukit Soar juga dilakukan pada pukul 14. Kemudian dilanjutkan dengan serangan terhadap APC dan infanteri dekat Metula dengan ATGM pada pukul 15. Serangan terhadap situs Al-Radar pukul 15 dan terakhir Hizbullah menyerang situs militer Al-Malikiyah pada pukul 16. Dalam serangan tersebut, Hizbullah memanfaatkan senjata artileri dan ATGM, roket serta drone. Namun belum diketahui secara pasti total kerugian yang dialami Israel akibat serangan tersebut. Israel kembali meluncurkan serangan brutal di Palestina. Pasukan Israel itu dengan keji meluncurkan tembakan acak ke berbagai arah di Bethlehem, Palestina. Suara tembakan pun terdengar menderu saat serangan tersebut berlangsung. Video detik-detik militer Israel meluncurkan tembakan secara acak di jalanan itu beredar di Telegram pada Sabtu 11 November 2023. Dalam video tersebut tampak sejumlah militer Israel melintasi jalanan dengan menaiki 3 kendaraan. Namun mendadak kendaraan tersebut berhenti dan para militer keluar dengan memegang senjata. Dalam hitungan detik, pasukan Israel itu langsung menembakkan rentetan tembakan secara acak ke berbagai arah. Bahkan tak terhitung berapa kali tembakan yang mereka luncurkan. Namun hingga saat ini Hamas ataupun IDF belum memberikan konfirmasi lebih lanjut soal serangan Israel tersebut. Belum diketahui pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan Hizbullah semakin intensif dalam beberapa waktu belakangan. Pasukan Lebanon itu bahkan meluncurkan bom ke markas militer Israel hingga mengakibatkan sejumlah tentara tewas terpanggang dalam serangan tersebut. Video yang memperlihatkan detik-detik serangan Hizbullah itu dirilis pada Sabtu 11 November 2023 kemarin. Dalam video tersebut tampak sejumlah pasukan Israel tengah bersantai di markas yang terletak di perbatasan Lebanon-Palestina. Tak berselang lama, Hizbullah memperlihatkan serangan akuratnya yang sukses meluluh lantakan sebuah markas tersebut, di mana sebuah ledakan dahsyat terdengar menggema disertai dengan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa serangan itu akurat ke sejumlah tentara Israel. Sebelumnya Hizbullah telah memberikan peringatan bahwa pasukannya akan gencar memberikan serangan. Sebelum serangan di perbatasan ini, pada Kamis lalu Hizbullah juga menargetkan pasukan infanteri Israel di Lebanon. Pasalnya serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan mendukung perlawanan mereka. I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands, and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. Sebanyak 500 lebih staf Presiden Amerika Serikat sekaligus alumni kampanye Joe Biden mendukung warga Palestina.
Padahal Joe Biden sendiri telah jor-joran membantu Israel dalam konflik dengan Hamas di Gaza. Ratusan staf itu bahkan menuntut Biden untuk tanggung jawab atas kekejaman Israel terhadap warga Gaza. Pada tahun 2020 lalu, lebih dari 500 staf presiden itu sempat menandatangani surat terbuka, di mana surat tersebut menyerukan Presiden Amerika Serikat untuk melindungi warga Palestina. Para staf tersebut juga meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya di Gaza. Namun sayangnya hal itu tidak digubris oleh Biden. Ia pun terus dengan lantang mendukung serangan ke Gaza. Padahal ratusan staf telah berupaya mewujudkan gencatan senjata di Gaza dan mengakhiri perang yang menewaskan lebih dari 10.800 warga. Surat yang dirilis pada hari Kamis menambah seruan yang berkembang dari sumber-sumber yang dekat dengan pemerintahan Biden untuk mendorong diakhirinya perang. Pasukan Israel berupaya meledakkan terowongan Hamas di jalur Gaza. Nalsnya ledakan tersebut justru mengenai pasukan mereka sendiri dan mengakibatkan seorang komandan tinggi DF dan 4 tentaranya tewas. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya, sebanyak 5 tentaranya tewas akibat ledakan terowongan di sebelah masjid di kawasan Beit Hanon. Korban tewas itu diantaranya 4 tentara dan seorang komandan tinggi di Batalion 697. Selain korban tewas, ledakan terowongan tersebut juga mengakibatkan 4 tentara lainnya terluka parah. Kematian mereka menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam operasi darat Israel di jalur Gaza menjadi 42 orang. Namun jika dihitung sejak 7 Oktober silam, jumlah tentara dan perwira Israel yang tewas mencapai 365 orang. Di sisi lain, hingga saat ini Hamas belum memberikan keterangan lebih lanjut soal serangan IDF di terowongan Gaza. Sehingga belum diketahui pula ada atau tidaknya korban tewas dari pihak Hamas akibat serangan tersebut. Dalam konflik Israel-Hamas, para hacker rupanya ikut turun tangan. Selesai membuat Iron Dome error, kini hacker pro-Palestina tampaknya mengacak-acak situs media rezim Zionis. Hacker membuat media Israel menampilkan bendera dan slogan kebebasan Palestina. Menurut kantor berita Siha Palestina, pengelola situs Wala mengklaim bahwa serangan itu dilakukan oleh peretas yang berafiliasi dengan Hamas. Akibat peretasan tersebut, Wala tidak bisa memberikan layanan informasi. Namun hingga kini belum ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan atas peretasan tersebut. Sebelumnya kanal 13 televisi rezim Zionis juga dilaporkan telah diretas. Media tersebut menampilkan bendera Palestina dan slogan kebebasan Palestina. Serangan hacker ini pun dilaporkan telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya dalam periode tersebut, hacker menyasar fasilitas militer, keamanan hingga sipil rezim Zionis. Bahkan kerusakan Iron Dome terakhir disebut-sebut juga ulah hacker. Errornya Iron Dome itu pun mengakibatkan rudal yang ditembakkan IDF ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza berbalik arah menghantam Tel Aviv. Buntut serangan ke Hamas di Palestina, Israel mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Setelah terdesak, kini Israel kepergok merekrut pendemo bayaran pro-Israel demi mendapatkan dukungan. Hal itu diketahui dari sebuah tangkapan layar yang beredar di media sosial dalam beberapa waktu belakangan. Dukungan yang sedang dicari Israel itu diketahui berasal dari koalisi kampus Israel atau ICC. Dalam tangkapan layar tersebut, Israel mengajak para mahasiswa untuk menghadiri aksi demonstrasi pro-Israel, yang mana demo tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 mendatang di Washington DC, Amerika Serikat. Bukan cuma-cuma para mahasiswa yang bersedia mengikuti acara tersebut, ICC menjanjikan sekitar $250 atau setara 3,9 juta per orang. ICC berdalih bahwa uang tersebut diberikan untuk mengganti biaya perjalanan dan mahasiswa hanya perlu mengisi formulir singkat yang disediakan. Diketahui unjuk rasa tersebut diperkirakan bakal menjadi salah satu aksi bela Israel sepanjang sejarah karena mengajak banyak mahasiswa. Aksi ini juga disponsori langsung oleh Federasi Yahudi Amerika Utara dan juga Konferensi Presiden Organisasi-Organisasi Besar Yahudi Amerika.
Sebuah rudal anti-tank dari Lebanon menghantam kawasan Doviv di Israel Utara pada Minggu 12 November. Akibat serangan tersebut, sejumlah mobil terbakar hebat dan sebanyak 6 orang dilaporkan terluka parah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa Hizbullah telah mengaku bahwa serangan tersebut berasal dari pihaknya. Sementara menurut layanan darurat Magen David Adom, serangan Hizbullah mengakibatkan 6 orang terluka, di mana 1 diantaranya dalam kondisi kritis, sementara 5 lainnya dalam kondisi serius. Terlihat dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, rudal ATGM Hizbullah itu menghantam jalanan, sehingga sejumlah mobil yang melintas pun terbakar hebat. Pecahan-pecahan dari mobil akibat serangan Hizbullah itu juga tampak berserakan di jalanan. IDF juga mengklaim bahwa pasukannya langsung memberikan balasan atas serangan tersebut. IDF meluncurkan artileri ke wilayah Lebanon di mana lokasi awal ATGM diledakkan. Menurut IDF, serangan artileri tersebut tepat sasaran dan melukai sejumlah warga sipil. Persenjataan Hamas kini meningkat berkali-kali lipat dibandingkan saat konflik yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Bahkan Hamas kini memiliki setidaknya 3 pabrik bawah tanah yang memproduksi roket dengan hulu ledak ratusan kilometer dari bahan pipa air. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Eropa yang tidak mau disebutkan namanya. Pasalnya para pejabat senior dan analis Eropa terkejut dengan kemampuan roket yang Hamas pakai untuk melawan Israel. Hamas dinilai berhasil meladeni tembakan rudal Israel yang sedemikian rupa. Seorang pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompoknya telah mengembangkan persenjataan secara otodidak. Ia juga mengklaim bahwa kelompoknya telah mahir memproduksi roket dan tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain. Senada dengan hal itu, seorang pejabat keamanan Iran menyampaikan Hamas kini memiliki setidaknya 3 pabrik bawah tanah untuk memproduksi roket di Gaza. Di sisi lain, pemimpin Jihad Islam Zian Al-Kanala menjelaskan bahwa kelompoknya tengah mengimprovisasi senjata dari bahan sehari-hari untuk melawan persenjataan paling canggih, di mana senjata rakitan tersebut dibuat dari pipa air. Senjata Hamas juga dibuat dengan jangkauan 200 km atau 125 mil lebih. Beberapa di antaranya pun memiliki hulu ledak yang membawa ratusan kilogram TNT dan pecahan peluru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.